prostat. Kembali lagi ke bapak-bapak. Jadi ini kanker prostat Pak, jenis kanker pembunuh nomor 3 setelah stroke dan penyakit jantung pada laki-laki. Nah, kanker prostat Pak adalah tumbuhnya tumor pada kelenjar prostat. Kanker ini hanya ditemukan pada pria. Kenapa? Karena cuma pria yang punya kelenjar prostat. Nah, tahu Pak di mana tempatnya? Dia di atas atau di bawah Pak? Takutnya punya tapi tidak tahu mana tempatnya. Nah, kita lihat nanti gambarnya Pak ya. Nah, siapa saja yang cenderung terkena kanker prostat Pak? Yang pertama, mohon maaf, yaitu pria berkulit hitam. Nah, tapi tenang Pak ya, ini bagi ras negroid. Nah, jadi tenang Pak, ini bagi ras negroid. Nah, kalau orang asli Indonesia itu Pak saumatan. Yang kedua adalah pria yang berusia 50 tahun ke atas. Nah, sudah ada di sini Pak? Belum kayaknya ya. Yang ketiga, yang paling penting Pak, hubungan intim suami istri yang sangat jarang atau suami terlalu sering menahan hasrat. Nah, mungkin karena ibunya yang pelit. Jadi normalnya itu Pak 3-4 kali dalam seminggu. Itu harus disalurkan pada ibunya. Lagi yang sudah menikah. Nah, yang keempat yaitu jarang berolahraga. Yang kelima bagi perokok. Nah, inilah 5 laki-laki yang cenderung terkena kanker prostat. Nah, bagaimana gejala awalnya Pak? Ini yang paling penting supaya Bapak bisa periksa diri sendiri. Nah, gejala awal terkena kanker prostat yang pertama susah buang air kecil atau terlalu sering buang air kecil. Dan pada saat Bapak buang air kecil ada rasa sakit, tidak tuntas Pak, masih menetes-netes. Jadi tidak keluar semua. Nah, yang kedua, sering sakit di bawah perutnya seperti turun perut, bagian punggung dan pergelangan paha. Nah, yang ketiga kalau sudah parah, adanya darah bercampur air seni atau kencing campur darah. Jadi kalau sudah ada salah satunya ini Pak, langsung diperiksakan. Kita lihat letak dari kelenjar prostat. Jadi kelenjar prostat itu Pak, yang ini yang warna kuning, dia berada di bagian atas, dia berada di bawah kantong kemih atau kantong kecil laki-laki. Jadi yang ini yang warna kuning, di dalam kelenjar prostat itu Pak ada 2 saluran. Yang ke bawah ini adalah saluran kencing pada laki-laki, dan yang ke samping ini saluran sel sperma, dan yang warna putih ini adalah sel kanker. Jadi sel kanker itu memang tumbuh di dalam kelenjar prostat. Nah, step pertama tidak ditangani, itu akan berkembang di step kedua, 3 dan keempat sehingga bisa menutupi saluran. Nah, kalau sudah masuk di tahap keempat Pak, ini akan dilakukan operasi pengangkatan kelenjar prostat. Jadi kalau sudah diangkat, maka Bapak tidak bisa menghasilkan keturunan lagi. Jadi masih bisa berhubungan suami istri tapi tidak bisa menghasilkan lagi. Nah, yang keempat yaitu kanker payudara. Ini baik perempuan dan laki-laki. Nah, namun wanita yang paling beresiko karena ini pembunuh nomor 1. Wanita yang beresiko tinggi terkena kanker payudara Pak siapa saja? Wanita yang setelah melahirkan tidak mau menyusui. Biasanya berbagai alasan. Yang kedua, wanita yang mau menyusui tapi hanya sebelah payudara. Yang ketiga, obesitas atau kegemukan. Nah, bagaimana gejalanya? Jadi ini baik perempuan laki-laki. Yang pertama adanya benjolan di bagian payudara Pak. Yang kedua ada bintik-bintik atau kutil-kutil. Nah, yang ketiga ada rasa gatal yang amat sangat gatal, baik bagian luar maupun bagian dalam. Nah, contohnya seperti ini bintik-bintik hitam. Nah, ini payudara yang keras dan bengkak. Ini biasanya bagi ibu yang tidak pernah menyusui. Dan ini kutil-kutil. Itu biasanya muncul satu persatu. Nah, kalau di ketek namanya kelenjar getah bening dan menjalar ke belakang. Nah, kalau kanker payudara pada laki-laki seperti ini pasien laki-laki. Dia juga terkena kanker payudara. Jadi akan luka juga seperti ini. Nah, kalau pada perempuan seperti ini lukanya. Jadi akan sudah terjadi perdarahan. Ini yang sudah berlubang. Dan yang ini yang sudah diangkat. Jadi sisa 1 payudaranya. Nah, ini salah satu masyarakat yang kita temukan penderita kanker payudara. Namun di payudara itu Pak ada juga alatnya untuk mendeteksi dengan menggunakan mamografi dan skema sadari. Nah, kalau menggunakan alat contohnya seperti ini biasanya khusus pada perempuan. Jadi payudaranya ibu akan dijepit. Maka keluar hasilnya ini masih normal, sudah ada benjolan dan sudah terkena kanker. Kalau bapak-bapak bisa lakukan ini, skema sadari, sadar memeriksa payudara sendiri. Nah, jadi dengan melakukan perabaan di bagian payudara. Biasanya saya lakukan di akhir materi supaya bapak dan ibu bisa lakukan di rumah sendiri. Nah, yang terakhir cara pencegahannya, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Setuju Pak ya? Ya. Nah, kalau yang setuju, apa yang harus dilakukan? Yang pertama pencegahan dari luar, yaitu lakukan pola makan yang sehat dan teratur. Nah, yang kedua konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayuran. Yang ketiga, hindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging. Yang keempat, hindari makanan yang mengandung zat karsinogen. Yang kelima, lakukan olahraga secara teratur. Nah, dari kelima poin ini Pak, yang mana yang paling sulit kita hindari?
Poin keberapa? Makan daging Pak ya? Nah, biasanya banyak pilih makan daging. Tapi kalau ini Pak saya tidak melarang, tapi dikurangi. Mungkin nanti ada pesta Pak ya. Nah jadi bisa makan. Namun yang paling sulit sebenarnya Pak, poin keempat, hindari makanan yang mengandung zat pengawet. Kenapa sekarang zaman modern Pak? Banyak makanan instan, makanan kaleng. Bisa bertahan 2-3 tahun, otomatis ada bahan pengawetnya, tapi sulit dihindari karena faktor kebiasaan. Nah kalau yang pertama tidak bisa, lakukan lagi cara kedua, yaitu lakukan suntikan imunisasi kekebalan tubuh. Sudah ada yang pernah lakukan ini Pak? Nah belum ya. Jadi suntikannya ini Pak cukup 3 kali selama 6 bulan. Pencegahannya itu 5-10 tahun. Ini khusus untuk kanker. Nah Bapak Ibu bisa lakukan di rumah, tapi 1 kali suntikan itu 1.500.000. Tidak ditanggung BPJS Pak ya. Nah itu di Makassar adanya. 3 kali suntikan berarti 4.500.000. Mahal? Mahal. Sehat memang? Mahal. Nah kalau yang pertama tidak bisa, lakukan lagi cara kedua. Bapak bisa lakukan di rumah sendiri tanpa mengeluarkan biaya. Mengkonsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker. Jadi saya perlihatkan nanti 3 tumbuhan, Bapak bisa mengolah sendiri di rumahnya. Nah tumbuhan ini mengandung ribosom editing protein yang berfungsi untuk memblokir pertumbuhan sel kanker dan menonaktifkan perkembangan sel kanker dan mematikan sampai ke akar tanpa merusak jaringan sel normal di sekitarnya. Tumbuhan pertama ada yang tahu Pak? Sirsa. Sudah ada yang pernah minum? Nah jangan sampai buahnya Pak ya. Jadi yang berfungsi itu daunnya. Nah, tumbuhan sirsak ini mengandung namanya acetogenin sebagai anti kanker dan antioksidan. Yang berfungsi itu daunnya. Kenapa? Karena daunnya lah Pak yang mengandung 17 senyawa acetogenin dibanding buahnya. Nah, cara pengolahannya yang benar sesuai penelitian, kalau Bapak mau minum, ambil daunnya yang masih muda. Nah, yang masih muda, 7 lembar rebus di 3 gelas air. Baru tunggu sampai 1 gelas, minum 1 hari 1 gelas saja Pak. Setelah makan, terserah Bapak mau pagi, siang, atau malam. Intinya 1 hari 1 gelas. Nah setelah makan. Namun ada pantangannya Pak. Yang pertama, kalau ada penderita tekanan darah rendah itu tidak boleh minum, karena dia juga berfungsi untuk menurunkan tekanan darah. Yang cocok itu orang yang tekanan darah tinggi. Ada di sini Pak? Kalau ada Pak untuk tekanan darah tinggi, minumnya itu 3 kali dalam seminggu, bukan setiap hari Pak ya. 3 kali dalam seminggu. Kalau sudah normal dihentikan. Yang kedua, tidak boleh bagi penderita penyakit MA, apalagi buahnya, karena itu bisa meningkatkan asam lambung. Jadi itu pantangannya Pak, takutnya tambah sakit. Jadi jangan minum ya. Lanjut ke tumbuhan kedua. Kalau ini ada yang tahu atau pernah lihat? Nah, benalu. Apa bahasa di sini? Iya. Bahasa Bugisnya? Nah, saya udah pintar bahasa Bugis Pak. Jadi ini benalu ya. Nah, benalu teh. Jadi ini benalu teh yang tumbuhnya di tumbuhan teh. Ada tumbuhan teh di sini? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah yang mudah saja. Kalau yang ini yang terakhir, saya yakin di sini banyak Pak. Cuma masyarakat kurang tahu mungkin. Nah ini namanya temu. Temulawak. Ada temulawak Pak? Iya. Nah, temulawak ini temannya sejenis tapi beda. Ini temu putih. Temu putih ini mampu menghambat pertumbuhan sel kanker 78-86%, sehingga dikenal luas sebagai tanaman anti kanker. Nah, dari 3 tumbuhan Pak yang paling tinggi kandungannya ini, temu putih. Nah, cara membedakan temu dengan kunyit itu gampang Pak. Paling membedakan itu bunganya. Kalau kunyit itu tidak ada bunganya Pak. Kalau temu ini ada. Nah, itu yang paling membedakan, umbinya seperti ini dan dia ada tulang rempahnya. Karena dia tinggi kandungannya bisa penyakit tertentu. Tidak semua, tapi hanya penyakit tertentu. Contohnya orang yang asam urat. Ada yang asam urat Pak? Diabetes, tekanan darah rendah, darah tinggi, makronis, nyeri lambung, masalah haid, keputihan, dan sinusitis. Jadi kalau ada ini Pak, minum saja temu putihnya 1 hari 1 gelas. Nah, tumbuhannya itu seperti ini Pak. Jadi memang dia ada bunganya. Nah, mungkin pulang dari sini Pak, dari kantor bisa cek di kebunnya. Siapa tahu ada yang punya, silahkan diolah, itu sangat bermanfaat. Nah, ini Pak, paling membedakan kalau temu putih Pak, ada tulang tengahnya warna hijau. Nah, cara pengolahannya atau cara minumnya itu gampang Pak. Bapak tinggal olah, buka ini kulitnya, yang Bapak ambil cuma ini yang di tengahnya. Nah, kupas, baru yang di tengahnya diambil yang warna hijau, Bapak iris tipis-tipis, baru keringkan. Nah, kalau sudah kering, Bapak cuma 1 hari ya dikeringkan, tumbuk halus atau di blender. Jadi dibuat dalam bentuk serbuk, seperti serbuk kopi. Nah, cara minumnya Pak seperti kalau minum kopi juga. Ambil 1 sendok makan, seduh di 1 gelas air hangat, baru disaring. Jadi Bapak cukup minum 1 hari 1 gelas selama 3 bulan. Itu untuk pencegahan jenis kanker. Nah, tapi kalau ada penyakitnya, contohnya yang kanker prostat, kanker payudara, cara minumnya 3 kali 1. Pagi 1 gelas, siang 1 gelas, malam 1 gelas. Karena dia pengobatan. Tapi kalau hanya untuk asam urat, kolesterol 1 hari 1 gelas.
Dan yang terakhir, kita juga ada program pengumpulan bibit temu putih. Bagi Bapak yang sudah ikut penyuluhan saya hari ini, saya bisa bagikan bibitnya satu orang satu secara gratis. Bibit temu putih, Bapak bisa ambil di tempat saya. Di Makassar boleh. Di Siwa juga ada, Pak. Karena saya tinggal di Siwa, tempat tinggal saya di belakang pasar, di samping Masjid Menara Kembar. Ya, jadi silakan kalau mau datang ambil mulai pagi sampai sore hari, Pak. Perwakilan ada Babin batu perwakilan.